Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsiran, ma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa imanan wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di kesempatan malam hari ini kita tidak membahas atau melanjutkan pelajaran kita di bab tafsir juz ammah. Tapi insyaallah di kesempatan malam ini kita akan membahas tema yang berbeda karena berhubung momennya pas dan karena pekan depan insyaallah Idul Adha. Kalau Anda membahas surat baru kemungkinan terpotong dan tidak bisa melanjutkan pekan depan. Karena Jumat depan insya Allah bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Jadi insya Allah di kesempatan malam hari ini kita manfaatkan untuk membahas sebuah tema tentang 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan insya Allah tema kita di malam hari ini akan membahas faidah-faidah terkait 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Insyaallah saya sudah mengumpulkan sekitar ada 22 faidah terkait hari-hari yang mulia ini. Anda pernah bahas tema ini, lupa tahun lalu atau 2 tahun yang lalu, yang jelas pas di awal-awal Dzulhijjah kita pernah membahas ini. Tapi ala kulli hal nggak masalah kita murajaah lagi materi ini, insya Allah bermanfaat. Tentang faidah dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang saat ini kita berada di dalamnya. Yang pertama, faidah pertama hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, yaitu merupakan sunnatullah, merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kelebihan, keutamaan pada sebagian makhluk di atas sebagian makhluknya yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat sebagian makhluknya di atas makhluk-makhluk yang lain, itu hak Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman dalam surat Al-Qasas, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah. Dan Allah Subhanahu wa taala, Rabb kalian menciptakan apa yang Allah kehendaki dan Allah memilih sebagian yang Allah kehendaki, dan kalian tidak memiliki pilihan. Sama sekali kalian tidak memiliki pilihan. Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki dan Allah memilih dari makhluknya yang Allah ciptakan itu Allah jadikan lebih afdal, lebih mulia, derajatnya lebih tinggi dibandingkan yang lain. Dan itu hak Allah Subhanahu wa taala, kita nggak punya pilihan, kita nggak bisa protes. Karenanya kita untuk menentukan sesuatu itu makhluk Allah Subhanahu wa taala lebih baik, lebih afdal, lebih mulia, lebih tinggi derajat dibandingkan yang lain, itu harus berlandaskan dalil, karena Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan sebagian makhluknya lebih mulia dibandingkan yang lainnya. Makanya kita dapati ada manusia lebih afdal dibandingkan manusia yang lainnya. Tentu para nabi lebih afdal dibandingkan kita manusia biasa. Para rasul lebih afdal dibandingkan para nabi. Antara nabi dan rasul pun Allah jadikan bertingkat-tingkat kemuliaan mereka. Allah berfirman, tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd.
Minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Demikianlah para rasul. Kami menjadikan sebagian rasul itu lebih afdal dibandingkan sebagian rasul yang lain. Sebagian mereka ada yang Allah ajak bicara secara langsung, sebagian tidak. Sebagian Allah angkat derajatnya melebihi rasul-rasul atau nabi-nabi yang lainnya. Hak Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah menjadikan malaikat, sebagian malaikat lebih afdal dibandingkan malaikat yang lainnya. Kita kenal Jibril, Mikail, itu diantara malaikat-malaikat besar, dan Jibril alaihissalam adalah pimpinan para malaikat. Dia lebih afdal, paling afdal dibandingkan para malaikat yang lainnya. Allah menjadikan Jibril lebih mulia, lebih afdal dibandingkan malaikat-malaikat yang lainnya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagian tempat itu lebih mulia dan lebih afdal dibandingkan tempat yang lainnya. Allah menjadikan sebagian tempat berkah, sebagian tempat yang lain tidak. Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan dua tanah suci itu lebih mulia, lebih afdal dibandingkan bagian bumi yang lainnya. Allah menjadikan tanah suci Mekah itu lebih afdal, lebih mulia dibandingkan tanah suci di kota Madinah. Demikian juga Allah menjadikan sebagian tempat berkah, tempat yang lain tidak. Demikian juga Allah memilih sebagian waktu itu lebih afdal, lebih mulia dibandingkan waktu-waktu yang lainnya. Itu Allah yang menentukan, Allah yang memilih. Karenanya kalau kita berbicara bulan yang paling mulia sepanjang tahun jelas bulan Ramadan, lebih afdal dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Karena Allah menjadikan bulan Ramadan itu mulia, menjadikan bulan Ramadan disitulah Al-Quran itu diturunkan. Kalau kita berbicara tentang hari-hari yang mulia sepanjang pekan, seminggu, yang paling afdal hari apa? Ya hari Jumat dibandingkan hari yang lainnya. Kalau kita berbicara malam-malam yang paling mulia sepanjang tahun adalah 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Karena ada malam Lailatul Qadar di situ. Dan itulah malam yang terbaik sepanjang tahun, tidak ada yang bisa menandinginya. Semalam terbaik sepanjang tahun malam Lailatul Qadar. Nah, kalau hari-hari yang paling mulia, paling afdal dibandingkan hari-hari yang lainnya sepanjang tahun adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Itu yang paling afdal. Sepanjang tahun hari-hari inilah hari-hari terbaik. Hari-hari dunia yang terbaik, yang paling utama secara mutlak, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang saat ini kita berada di dalamnya. Dan dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu yang merupakan hari-hari terbaik sepanjang tahun secara mutlak, yang paling afdal dari hari-hari itu adalah Yaumu Arafah sama Yaumun Nahar. Hari Arafah dan Yaumun Nahar, yaitu hari Idul Adha tanggal 9 dan tanggal 10. Ini faedah pertama. Faedah kedua, hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah. Salah satu yang menjadikan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu spesial adalah karena 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, atau bulan ini termasuk dalam bulan-bulan haram dan juga termasuk dalam bulan-bulan haji. Dan 10 hari terakhir ini, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah inilah merupakan penutup dari bulan-bulan haji tersebut. Ada bulan haram, ada Ashhurul Hurum, ada Ashhurul Hajj. Kalau Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram itu ada 4. 3 berurutan, 1 terpisah. Yang terpisah sendiri bulan apa hadirin? Bulan Rajab. Bulan apa? Bulan Rajab. Sisanya Dzulqa'dah, Dzulhijjah sama Muharram. Ini berurutan bulan 11, 12 sama bulan 1. Suatu bulan Rajab. Ini bulan-bulan haram. Salah satunya bulan Dzulhijjah. Kemudian ada Ashhurul Hajj, bulan-bulan haji. Bulan haji itu 3 bulan, itu Syawal, Dzulqa'dah sama Dzulhijjah. Kenapa sebut bulan haji? Karena di bulan-bulan haji inilah jamaah haji itu sudah mulai boleh masuk ke kota Mekah untuk melaksanakan haji tatawu, atau dia mau umrah dulu. Dia boleh masuk dari bulan Syawal, boleh. Sebelum itu tidak boleh. Jadi dari bulan Syawal, awal Syawal dia masuk mau haji, dari awal Syawal
opsi dari Syawal, Dzulqa'dah dia boleh masuk ke kota Mekah, dia umrah dulu, kemudian dia menunggu nanti untuk dia ihram kedua kali untuk melaksanakan ibadah haji di bulan-bulan haji. Dan 10 hari pertama inilah merupakan penutup dari hari bulan-bulan haji tersebut. Karena mulai dari tanggal 9 itulah mulai ritual prosesi ibadah haji itu dari tanggal 9 ya. Dari tanggal 8 ya hari tarwiyah, tapi itu sunnah ya untuk mabit di Mina. Mulainya di tanggal 9 itu wukuf di Arafah. Tanggal 10 kemudian di hari tasyrik, ritual haji di hari-hari itu. Faedah ketiga, di antara keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini hadirin, itu Allah bersumpah dengan hari-hari ini. Itu dalam surat Al-Fajr. Awal-awal surat Al-Fajr Allah berfirman wal fajr wa layalin 'ashr, demi fajar dan demi malam-malam yang 10. Jumhur ulama tafsir, itu sudah jelaskan untuk pas bahas tafsir surat Al-Fajr. Mayoritas ulama tafsir menafsirkan layalin 'ashr ini adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Karena orang Arab itu terkadang membahasakan hari itu dengan lail, malam. Berapa hari kamu di sana? Saya di sana ya salat layalin. Saya bilang tiga malam. Maksudnya 3 hari. Biasa orang Arab mengucapkan demikian. Walaupun ada sebagian ahli tafsir memaknai 10 hari terakhir bulan Ramadan, cuman yang lebih rajih insyaallah di pendapat jumhur ulama, makna tafsiran ayat itu adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Bahkan ayat setelahnya wasyaf'i wal watr itu sebagian ahli tafsir memaknai syafa' di situ hari Idul Adha, wal watr itu hari Arafah. Saya sudah pernah jelaskan. Dan ini insya Allah pendapat yang lebih kuat. Makanya Allah di antara kemuliaan hari ini Allah bersumpah dengan 10 hari ini. Kita di tanggal berapa Dzulhijjah sekarang ini? Tanggal berapa? Tanggal 2 Dzulhijjah. Kemudian faedah keempat. Di antara keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yaitu hari-hari ini dikenal dengan istilah ayyam ma'lumat. Kalau di hari-hari Ramadan itu bahasa Al-Quran ayyam ma'dudat, hari-hari yang berbilang, hari-hari yang terbatas. Tapi kalau ini ayyam ma'lumat, itu hari-hari yang sudah ditentukan dan hari-hari yang sudah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan dalam Al-Quran di mana di hari-hari itu, di ayyam ma'lumat, hari-hari yang sudah ditentukan dan diberkahi itu, Allah perintahkan kita untuk memperbanyak zikir, berzikir di hari-hari itu atas rezeki yang sudah Allah berikan kepada kita berupa hewan ternak. Allah sebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 27, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallaha fi ayyamin ma'lumat wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am, supaya mereka menyaksikan manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di ayyam ma'lumat, di hari-hari yang sudah ditentukan, atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa hewan ternak. Jumhur ahli tafsir, mayoritas ahli tafsir memaknai ayyam ma'lumat dalam ayat ini adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Itu yang Allah sebutkan ayyam ma'lumat dalam ayat surat Al-Hajj ayat 28 tadi. Dan di hari-hari yang tadi Allah perintahkan kita untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah kelima, di antara keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah karena di dalamnya terdapat hari Arafah, yang mana pada hari Arafah itulah Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama Islam ini dengan menurunkan ayat surat Al-Maidah ayat 3. Dan tidak ada khilaf di kalangan para ulama bahwasanya ayat itu turun di hari Arafah pada saat Nabi SAW sedang berada di padang Arafah pada haji wada'. Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Hari ini aku sempurnakan atas kalian agama kalian dan aku sempurnakan nikmat atas kalian dan aku ridha Islam sebagai agama kalian.
Pada hari itulah Allah menyempurnakan syariat agama Islam ini. Pada hari Arafah yang berada di awal-awal itu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Di antara dalilnya athar dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika Umar bin Khattab didatangi oleh salah seorang pendeta atau ulama Yahudi, dia berkata, "Wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, ada sebuah ayat dalam Al-Quran, dalam kitab sucimu, yang kalau seandainya ayat itu turun kepada kami orang Yahudi, maka kami akan menjadikan hari turunnya ayat itu sebagai hari raya," kata orang Yahudi. Umar orang cerdas, orang faqih. Umar langsung nalar. Kata Umar apa? "Aku tahu ayat yang kamu maksud itu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Sungguh aku tahu, aku ingat betul, kata Umar, ayat itu turun pada saat Nabi SAW sedang berada di padang Arafah ketika Haji Wada. Sampai kata orang Yahudi apa? Kalau seandainya ayat itu turun pada kami orang Yahudi, kami akan jadikan hari turunnya itu sebagai hari raya. Saking mereka menganggap ini suatu kelebihan ya, kebahagiaan ketika Allah menyempurnakan syariat agama, suatu agama. Dan itu Allah sempurnakan di tanggal 9 Dzulhijjah. Terkait ayat ini hadirin azanallahu wa iyyakum, ada sedikit faedah di sini. Ada khilaf di kalangan para ulama, khilaf yang sangat kuat tentang ayat yang terakhir turun. Jadi sebagian ulama berpendapat ayat itu adalah ayat yang terakhir turun. Tapi banyak pendapat lain yang insya Allah lebih kuat ya. Bukan ayat itu al-yawma akmaltu ayat yang terakhir turun sebagai penyempurna syariat agama kita di ayat yang turun. Ada ayat-ayat lain lagi turun setelah itu ada. Tapi sudah tidak ada berkaitan dengan hukum syariat lagi. Nggak ada ayat-ayat tentang hukum, tentang syariat. Enggak. Hanya biasa semacam peringatan. Ya, sehingga sebagian ulama berpendapat ayat yang terakhir turun sudah pernah kita bahas di sini. Sudah pernah bahas. Itu surat Al-Baqarah ayat 281. Dan ini juga diantara pendapat yang kuat di kalangan para ulama, ayat yang terakhir turun itu. Surat Al-Baqarah ayat 281. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Dan takutlah kalian pada hari di mana kalian akan dikembalikan kepada Allah. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat hum la yuzlamun. Dan setiap jiwa akan diberikan balasan dari apa yang telah dia perbuat dan tidak ada satupun yang dizalimi. Dan ini juga diantara pendapat yang kuat bahwasanya ayat yang terakhir turun adalah ayat itu. Walaupun sebagian juga ada yang berpendapat ayat yang terakhir turun itu di surat At-Taubah ya. Qad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma'anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ada yang berpendapat ayat itu. Ada juga berpendapat di akhir ayat surat An-Nisa, yastaftunaka qulillahu yuftikum yastaftunaka fil kalalah. Yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah, tentang ayat waris orang yang meninggal nggak punya orang tua, nggak punya anak, cuman punya saudara perempuan. Itu al-kalah namanya. Itu ayat terakhir surat An-Nisa. Dan masalah ini khilaf di kalangan para ulama, khilaf yang masyhur ya. Jadi bukan berarti ayat al-yawma akmaltu ayat terakhir turun, bukan, tapi di ayat terakhir yang menyempurnakan syariat agama Islam. Baik, selanjutnya faedah yang ke-6. Di antara keutamaan bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yaitu dalam hari-hari ini terdapat Yaumun Nahar, hari Idul Adha, yang dalam istilah haji disebut Yaumul Hajjil Akbar, yaitu hari haji yang agung. Dan itu merupakan hari yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hari terbaik di sisi Allah adalah hari Idul Adha, tanggal 10 Dzulhijjah, Yaumun Nahar. Itu hari terbaik. Dan itu berada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Nabi SAW bersabda, "Inna a'zamal ayyami 'inda Allah tabaraka wa ta'ala yaumun nahri thumma yaumul qarri." Sungguhnya hari-hari teragung di sisi Allah adalah Yaumun Nahar. Yaumun Nahar itu tanggal 10 Dzulhijjah, itu hari Idul Adha. Thumma yaumul qarr, kemudian yaumul qarr, hari menetap, itu hari-hari tasyrik, hari setelahnya. Jadi kita sebutkan hari terbaik sepanjang tahun 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Mana yang terbaik dari 10 hari itu? Di tanggal 10 hari Idul Adha. Itu yang terbaik. Sepanjang tahun hari terbaik itu. Tapi kalau malam terbaik itu malam Lailatul Qadar ya. Faedah berikutnya yang ke-7. Kenapa
10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu merupakan hari-hari terbaik ya. Karena di dalam hari-hari ini terhimpun bermacam ibadah-ibadah besar dalam Islam yang merupakan syiar-syiar besar dalam agama kita ini. Terkumpul di hari itu. Dan tidak ada di hari-hari lain. Ngumpulnya di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Seperti ada salat, ibadah salat Id, syiar besar dalam agama Islam. Kemudian di hari-hari itu orang melaksanakan ibadah haji, syiar besar dalam agama Islam. Haji, seluruh dunia menyaksikan. Kemudian pada hari itu juga ada ibadah kurban. Ini syiar besar dalam Islam. Orang berkurban, menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ada puasa di situ. Ya, orang kaum muslimin berpuasa itu puasa Arafah. Faedah selanjutnya, faedah ke-8. Nggak tahu bisa selesai atau nggak, cukup banyak nih faedahnya. Ini inti juga dari pembahasan ini, faedah ke-8 ini, yaitu bahwasanya amal saleh, ibadah yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini lebih mulia, lebih afdal, lebih Allah cintai dibandingkan amal saleh yang dilakukan di hari-hari lain. Karena kemuliaan waktunya. Karena kemuliaan waktunya. Kenapa Allah mencintai amalan di hari-hari itu? Karena kemuliaan waktu di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Dan Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Bukhari, hadis yang ma'ruf, kita sudah sering dengar tentang keutamaan beribadah di hari-hari ini. Nabi SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashr." Tidak ada amal saleh, amalan ibadah, amalan perbuatan yang lebih Allah cintai untuk dikerjakan di suatu waktu tertentu melebihi kecintaan Allah dibandingkan amal saleh dilakukan di hari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Qalu ya Rasulullah wala jihad fisabilillah. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bahkan jihad fisabilillah kalah sama amalan di hari-hari itu? Karena sahabat tahu jihad itu amalan paling tinggi. Jihad itu amalan paling afdal, dirwatus sanamihi, puncaknya agama ini itu berjihad. Sahabat tahu jihad paling afdal. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah jihad fisabilillah juga tidak bisa mengalahkan kemuliaan ibadah di hari-hari itu? Kalah juga sama beribadah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kata Nabi SAW, walal jihad fisabilillah, ya jihad juga tidak bisa mengalahkan kemuliaan amalan di hari-hari itu. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dzalika bi syai', atau kama qala sallallahu, kecuali seorang yang dia keluar berjihad dengan membawa jiwanya dan membawa seluruh hartanya dan dia tidak kembali dengan keduanya. Artinya dia tewas, dia mati syahid dan hartanya dia bawa berjihad semuanya diambil sama musuh, baru bisa mengalahkan kemuliaan beribadah di hari-hari itu. Ini luar biasa. Ini inti dari pembahasan ini. Bahwasanya di antara istilahnya babak bonus lah ya Allah berikan kepada kita umat akhir zaman, umat yang lemah, umat yang banyak fitnahnya di akhir zaman ini, umat yang umurnya pendek-pendek ini, banyak Allah kasih babak-babak bonus ya. Hari-hari bonus untuk kita ini memperbanyak bekal kita di akhirat. Di antaranya Allah menjadikan malam Lailatul Qadar untuk umat ini. Yang beribadah di situ pahalanya luar biasa Allah lipat gandakan. Nah itu kesempatan Allah kasih umur bertemu hari-hari seperti itu, manfaatkan. Di antaranya hari-hari bonus yang Allah berikan kepada umat ini, yaitu Allah menjadikan ibadah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini pahalanya begitu besarnya, lebih mulia, lebih Allah cintai, bahkan melebihi jihad fisabilillah. Ini keutamaan yang luar biasa. Dan ini mencakup seluruh amalan baik itu amalan wajib maupun amalan sunnah. Justru bahkan amalan wajib itulah yang paling afdol kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah amalan yang kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah yang lebih Allah cintai melebihi amalan-amalan wajib. Baru kemudian amalan-amalan sunnah. Dan itu mencakup keduanya. Makanya kita di hari-hari ini dianjurkan
bersungguh-sungguh ya, sebagaimana kita bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir bulan Ramadan, demikian juga di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini berbanyak ya, bisa berpuasa, tilawah Al-Quran, banyak zikir, banyak doa, banyak bersedekah, ya, banyak membantu orang lain, berbakti kepada orang tua, apa saja amalan yang bisa kita kerjakan, diusahakan. Ya, bisa jenguk orang sakit, ya. Perhatikan ini faedah ya. Ulama menyebutkan tentang kita mengejar malam Lailatul Qadar, menghidupkan malam, itu terbatas menghidupkan malam itu. Ya, pendapat yang rajih yang namanya menghidupkan malam yang dikenal oleh para ulama, istilah menghidupkan malam di malam Lailatul Qadar itu qiyamul lail itu dengan apa? Dengan tilawah, zikir, doa sama salat. Itu qiyamul lail. Maka ketika orang di malam Lailatul Qadar itu mungkin dia mengejarnya dengan dia bersedekah misalnya atau amalan yang lainnya selain qiyamul lail itu salah sebenarnya, salah persepsi. Emang dia mendapatkan kelipatan pahala dari keberkahan dalam Ramadan. Tapi untuk mengejar malam Lailatul Qadar itu dilakukan dengan apa? Dengan qiyamul lail. Qiyamul lail itu dengan apa? Dengan zikir, tilawah Al-Quran, doa sama sholat, itu qiyam. Tapi kalau di hari-hari ini 10 hari bulan Dzulhijjah ini dia bebas amalannya apa saja. Kita mau nyari keutamaan dengan berbakti sama orang tua, dengan kita bersedekah, dengan kita mau bantu orang lain, misalnya menolong orang lain, kita mau jenguk orang sakit, kita mau sholatin jenazah, ngiring jenazah, pahala semua. Dan ketika dilakukan di awal hari-hari ini, maka pahalanya jauh lebih Allah cintai, lebih besar dibandingkan jihad fisabilillah. Faedah ke-9, 10 hari terakhir bulan Ramadan lebih utama, 10 malam terakhir bulan Ramadan lebih utama dibandingkan 10 malam bulan Dzulhijjah, malamnya. Kenapa? Karena ada malam Lailatul Qadar yang tidak bisa ditandingi malam itu hadir. Tapi kalau siangnya, harinya, maka 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu lebih afdal dibandingkan 10 hari di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kalau siangnya, harinya, ini jelas yang lebih baik. Tapi kalau malamnya, sulit menandingi malam Lailatul Qadar. Jadi satu malam itu. Jadi hanya satu malam tapi malam Lailatul Qadar. Tapi kalau 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini dia setiap hari. Setiap hari. Kayaknya sebagian orang bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir bulan Ramadan tapi kurang euforianya di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan ini luar biasa lebih besar kemuliaannya dibandingkan secara umum ya, dibandingkan malam-malam 10 hari terakhir bulan Ramadan. Itu faedah yang ke-9. Faedah yang ke-10, keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini hadirin mencakup siang dan malamnya. Jadi kita beribadah itu mengejar pahala yang berlipat ganda itu berlaku di siang dan di malam harinya. Ya kalau Ramadan 10 hari terakhir Ramadan kita ngincarnya di malamnya. Karena kita mengincar satu malam itu, malam Lailatul Qadar. Tapi kalau ini mencakup siang dan malamnya kita beramal. Faedah yang ke-11, amalan terbaik the best yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Ramadan, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini adalah amalan apa? Marwan? Kira-kira amalan apa yang terbaik yang bisa dikerjakan dilakukan oleh manusia di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini? Amalan apa kira-kira? Puasa. Puasa. Ada pendapat lain? Amalan apa kira-kira terbaik? Hah? Kurban. Zikir. Amalan terbaik yang bisa dilakukan manusia di 10 hari pertama ini adalah haji hadirin. Haji yang mabrur itu sudah nggak ada tandingannya. Itu yang terbaik. Ya ketika orang dia melaksanakan ibadah haji yang mabrur di hari itu lagi tanggal 10 itu dia biasanya puncaknya 9, 10 itu puncak ibadah haji. Maka tidak ada balasan yang setimpal dari orang yang berhaji, haji terima kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan yang setimpal kecuali surga sudah.
Kayak orang haji diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, raja'a ka yaumin waladathu ummuhu. Dia pulang haji seperti baru dilahirkan sama ibunya, seperti bayi baru lahir. Artinya semua dosanya dibersihkan, baik dosa besar, walaupun dosa besar semua akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Semoga Allah mudahkan kita berangkat haji. Furoda. Faedah yang ke-12. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini kita juga disunnahkan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak zikir ya dalam semua kondisi, di jalan, lagi tidur, lagi duduk, lagi berbaring, banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam redaksi riwayat lain, riwayat Imam Ahmad, tadi kita sebutkan hadisnya, keutamaan beramal di sehari-hari ini, itu riwayat Bukhari. Ada riwayat Imam Ahmad dan hadis sahih juga, redaksinya mirip-mirip, kata Nabi SAW, "Ma min ayyamin a'zamu wa la ahabbu ila Allah al-'amalu fihinna min hadhihi al-ayyamil 'ashar." Tidak ada amalan yang paling agung dan yang paling Allah cintai beramal pada hari-hari tersebut melebihi amalan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Fa'aktsiru fihinna, maka perbanyaklah di hari-hari itu minat tahlil wat takbir wat tahmid. Perbanyak tahlil, perbanyak takbir, sama perbanyak tahmid. Makanya kata para ulama, di antara zikir yang paling afdol kita banyak baca di hari-hari ini bertakbir, hadirin. Bertakbir, takbir hari raya udah boleh dari awal masuk Dzulhijjah. Bertakbir, sering-sering bertakbir, berbanyak takbir, takbir mutlak. Ini kita jelaskan. Kemudian juga di antara zikir yang terbaik kita baca yaitu 4 kata terbaik, 4 kalimat terbaik. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ini 4 terbaik, 4 kalimat terbaik, dan kita diperintahkan untuk memperbanyak zikir ini di hari-hari ini. Kata Nabi SAW, afdalul kalami ila Allah 4, la yadurrukum min ayyihinna bada'ta atau bada'tum. Ada 4 kalam, 4 ucapan yang paling Allah cintai. Terserah kalian mau mulai dari mana saja, enggak masalah. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Keberbanyaklah zikir. Ya. Nabi SAW itu biasa senantiasa berzikir di setiap keadaan beliau. Jadi antara karakteristik penghuni surga, ya Allah janjikan surga, Allah janjikan ampunan. Dalam surat Al-Ahzab ayat 35 Allah menyebutkan apa? Wadzakirin Allah katsira wadzakirat. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah, Allah akan siapkan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Makanya di antara ciri-ciri ulil albab, orang yang cerdas, dia banyak berzikir. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Ya, ulil albab itu orang-orang yang senantiasa berzikir. Dia berdiri, dia duduk, dia berbaring, dia senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berbanyaklah zikir di hari-hari ini. Ya, dalil tentang keutamaan zikir itu terlalu banyak ya, butuh kajian khusus untuk membahasnya. Demikian juga zikir setelah sholat jangan ditinggalkan. Zikir pagi petang jangan ditinggalkan, hadirin, di hari-hari ini. Ya, usahakan dibaca. Perbanyak zikir, perbanyak istighfar, perbanyak salawat kepada Nabi SAW. Faedah yang ke-13, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, 4 kalimat yang tadi kita sebutkan itu adalah kalimat ucapan yang paling Allah cintai, dan dia termasuk al-baqiyatus salihat. Itu amalan-amalan yang kekal dan amalan-amalan yang saleh. Dunia dan seisi ini akan Allah binasakan, hadirin, tapi kalimat itu yang kita ucapkan itu akan kekal abadi, tidak akan hilang. Kita akan terima manfaatnya nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi SAW, man qala subhanallahil azim wa bihamdihi, sampai mengucapkan subhanallahil azim wa bihamdihi, ghurizat lahu nakhlatun fil jannah, akan ditanamkan baginya pohon kurma di surga. Satu kali ucapkan tuh pohon lagi. Lalu ucapkan Allah tanamkan pohon lagi untuk istananya di sana di surga. Ya, makanya itu kalimat-kalimat ini kalimat kekal dan kekal abadi, enggak akan hilang. Kita ucapkan, kita akan dapati nanti di akhirat. Kata Nabi SAW, la hawla wa la quwata illa billah kanzun min kunuzil jannah. Ucapan la hawla wa la quwata illa billah itu ibarat harta karunnya surga. Ucapan la hawla wa la quwata illa billah. Faedah yang ke-14, nah ini tadi kita sebutkan ya, kita dianjurkan memperbanyak takbir di 10 hari ini. Takbir ada 2 macam, ada takbir mutlak sama takbir muqayyad.
Takbir mutlak sama takbir muqayyad. Takbir mutlak itu dia takbir yang dia tidak terikat sama waktu dan keadaan tertentu. Jadi kita sudah mulai boleh bertakbir. Takbir hari raya loh yang kita bahas nih ya. Ya Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita sudah boleh bertakbir, takbir mutlak itu sejak terbenam matahari di hari terakhir bulan Dzulqa'dah. Masuk bulan Dzulhijjah, sudah boleh kita bertakbir. Silahkan kalian kita bertakbir, takbir hari raya yang banyak. Sampai nanti terbenam matahari di hari terakhir, hari tasyrik. Itu takbir yang mutlak. Dia nggak terikat sama waktu. Nah, ada takbir yang kedua, takbir muqayyad, yaitu dia terikat sama waktu, yaitu waktu-waktu setelah sholat fardu. Nah, setelah sholat fardu dianjurkan bertakbir berjamaah. Cuman mulainya ya, yang disebutkan oleh para ulama di kitab-kitab fikih itu, ya sebenarnya mulainya takbir muqayyad itu sejak hari Arafah ya. Sejak hari Arafah. Tapi yang tersebar di Indonesia itu mulainya dia sejak hari raya tanggal 10. Sebenarnya tanggal 9 itu mulai bertakbir muqayyad itu. Karena bertakbir muqayyad itu sejak di tanggal 10 itu hanya untuk orang yang haji. Bagi orang yang tidak haji mulai bertakbir itu sebenarnya para ulama menyebutkan dari tanggal 9 itu sebenarnya. Cuma ala kulli hal tidak masalah. Ya mungkin praktek yang tersebar di Indonesia tanggal 10 mulai takbirnya. Tanggal 9. Dan ini kita disunahkan memperbanyak ya. Dan para salaf itu mereka semangat bertakbir, sudah masuk Dzulhijjah bertakbir. Apa yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah sama Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, masuk Dzulhijjah mereka keliling ke pasar-pasar, ke rumah orang bertakbir. Sengaja mereka bertakbir, terus orang di pasar ikut bertakbir bersama mereka sehingga bergemuruhlah suara takbir di pasar-pasar, di tempat-tempat orang banyak karena diajak bertakbir sama Abu Hurairah sama Ibnu Umar. Sunnahnya demikian. Ya. Antum Marwan ke Pangampuan ya. Bawa speaker. Antum takbir aja di pasar Pangampuan coba. Paling diamanin sama orang sana, warga. Ya sunnahnya seperti itu ya. Supaya orang itu bertakbir di pasar. Di Saudi itu polisi-polisi di jalanan bertakbir ya. Keliling di jalanan bertakbir supaya orang ikut bertakbir. Jadi bebas kita berbanyak takbir itu aja. Faedah yang ke-15, disunnahkan berpuasa di hari-hari ini, di hari mana aja, cuman yang paling ditekankan itu di tanggal 9 itu di hari Arafah ya, karena pahalanya begitu besar. Kata Nabi SAW, siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah ay yukaffir as-sanata al-madiyah wal qadimah, ay yukaffir as-sanata allati qablahu wa as-sanata allati ba'daha. Puasa Arafah, aku berharap pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala diampuni dosa-dosa yang tahun lalu sama setahun yang akan datang. Dosa-dosa kecil, ya pahalanya besar sekali. Maka jangan ditinggalkan puasa tanggal 9 itu. Ya hari Kamis ya, kalau wanita ngumumin Jumat berarti hari Kamis. Kemudian faedah yang ke-16 hadirin, dalam pelaksanaan puasa sunnah yang sudah ditentukan pahalanya, keutamaannya, ditentukan harinya, maka lebih afdol kita meniatkannya di sejak malam hari. Kenapa? Karena puasa sunnah itu dia boleh niat di pagi harinya boleh, nggak masalah. Kalau puasa wajib nggak boleh. Kalau puasa wajib kita nggak niat di malam hari maka tidak sah puasanya. Dia harus niat dari malam hari. Harus niat dari sebelum fajar. Tapi kalau puasa sunnah boleh dia niat walaupun sudah masuk pagi ya, misalnya dia bangun pagi, dia sholat subuh ya, dia sholat subuh ke masjid, dia pulang, dia belum sarapan nih, belum makan, belum minum sama sekali, terus dia ingat oh ini hari Senin nih. Mumpung belum makan puasa aja deh misalnya. Dari jam 7 misalnya dia belum makan apa-apa, dia niat deh puasa sunnah aja deh. Boleh seperti itu. Kalau puasa sunnah boleh. Nah, tapi kalau puasa sunnah yang sudah ditentukan harinya, sudah ditentukan keutamaannya, pahalanya seperti hari Arafah, puasa Asyura sebelum Muharram, itu sebaiknya diniatkan sejak malam. Kenapa? Supaya pahalanya sempurna. Karena pahala puasanya itu kalau dia niat di pagi hari ya terhitung dari jam berapa dia niat. Misalnya dia tidur nih, hari Senin tidur,
bablas, subuh bablas, bangun jam 9:30 pagi misalnya dia. Bangun tuh, dia sholat subuh tuh 9:30 dia qadha. Udah ingat, ini hari Senin nih, puasa deh. Belum makan, belum minum, tanggung. Oh ya udah puasa. Nah pahala puasa terhitungnya dari jam segitu. Terhitung dari jam segitu, dari dia mulai niat. Nah makanya supaya sempurna pahalanya kita niatkan dari malam hari. Ya, walaupun tidak wajib hukumnya ya, tidak wajib. Faedah yang ke-17. Sebagaimana amal saleh dilipat gandakan di bulan-bulan haram. Di hari-hari ini demikian juga dosa dan maksiat, para ulama menyebutkan dosa dan maksiat dikerjakan di bulan-bulan haram ini tidak sama dengan di bulan-bulan lain ya. Karena bulan ini bulan-bulan haram ini bulan-bulan spesial, maka ada larangan, ada penekanan larangan untuk kita bermaksiat di situ. Makanya Allah sebutkan dalam surat At-Taubah itu ketika menyebutkan 12 bulan, inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan sejak awal Allah ciptakan langit dan bumi. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Maka jangan kalian menzolimi diri kalian di 4 bulan haram itu. Maksudnya apa? Jangan berbuat maksiat. Faedah yang ke-18. Bagi yang ingin berkurban, maka di hari-hari itu sejak mulai masuk bulan Dzulhijjah dia dilarang untuk memotong rambut, motong kukunya bagi yang mau berkurban. Ketika dia sudah ada keinginan berkurban, maka sejak masuk bulan Dzulhijjah maka dia tidak boleh memotong kuku sama rambutnya lagi. Perhatikan faedah penting di sini harus digarisbawahi ya. Larangan memotong kuku dan memotong rambut bagi yang ingin berkurban itu berlaku sejak dia meniatkan. Kalau dia sudah niat mau berkurban dari sebelum Dzulhijjah, dia sudah niat nanti mau berkurban, maka sejak masuk tanggal 1 Dzulhijjah dia sudah terkena larangan itu. Dia tidak boleh motong kuku, nggak boleh motong rambutnya. Nah, kalau dia misalnya niatnya itu sudah di tengah-tengah hari nih, misalnya tanggal 5 Dzulhijjah dia baru dapat duit misalnya. Baru dapat duit, kayaknya duitnya buat kurbannya deh sebagian. Nah, maka dia karena dia baru ada keinginan berkurban di tanggal itu, maka sejak itu dia baru dilarang. Bisa difahami insyaallah. Paham insyaallah? Baik. Kemudian faedah berikutnya ya terkait masalah ini, memotong rambut sama kuku ini. Kita kan dianjurkan tuh sunnahnya itu kita berkurban untuk diri kita dan keluarga, anggota keluarga kita. Sunnahnya demikian hadirin. Sunnahnya demikian. Jadi kita kurban suatu hewan kurban untuk satu keluarga. Itu yang Nabi SAW praktekkan. Nah, larangan untuk memotong kuku dan rambut ini hanya berlaku bagi kepala keluarganya saja. Adapun anggota keluarga yang lain boleh, ya tidak masalah. Faedah yang ke-19, ya disarankan, dianjurkan untuk kita memerintahkan istri dan anak-anak kita dan orang-orang yang ada di bawah naungan kita untuk menghidupkan hari-hari ini, untuk puasa Arafah, untuk mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala di hari-hari ini. Melatih mereka menjalankan ibadah, ya, diberitakan jangan sendiri-sendiri ya. Takbir tuh nyampe rumah, istri suruh takbir, ayo takbir gitu. Anak-anak ayo takbir, Allahu Akbar. Nggak masalah, ajak supaya terbiasa menghidupkan syiar Islam dalam rumah tangga. Ya, ingatkan untuk surat puasa Arafah, ingatkan untuk sholat duha di hari-hari ini, ingatkan zikir pagi petang, ingetin. Ya anak istri, suruh zikir pagi petang, jangan lupa, terutama di hari-hari ini. Pahala antum dapat insya Allah. Dapat pahalanya. Yang istrinya 2, jangan lupa ingetin yang satu lagi. Jangan ingetin yang ini aja. Jangan yang muda aja diingetin. Istri yang tua cuma disuruh kerokin doang di rumah. Faedah yang ke-20. Yang melakukan amal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini adalah bentuk kita dan menjauhkan maksiat adalah bentuk kita mentarbiyah diri kita, mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, melatih diri kita agar senantiasa mentaati perintah dan larangan, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, tarbiyah. Ya, maka kita biasakan melatih diri kita di hari-hari ini. 2 lagi.
Faedah yang ke-21. Para salafus saleh dulu, ya, mereka tuh biasa mengagungkan 10 hari. 10 hari. Mereka agungkan. Pertama 10 hari terakhir bulan Ramadan, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, sama 10 hari pertama bulan Muharram. Kemudian yang terakhir, pada yang terakhir, kita sebagai orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya kita manfaatkan kesempatan emas ini sebaik-baiknya, hadirin. Karena kita belum tentu bertemu lagi dengan hari-hari ini di tahun depan. Kita tidak tahu umur kita. Kita belum tentu bertemu dengan bulan Ramadan tahun depan. Kita belum tentu bertemu dengan bulan Dzulhijjah tahun depan. Maka manfaatkan kesempatan umur yang Allah berikan ini dengan berbanyak ibadah, khususnya di hari-hari ini. Ya, apa saja ibadah yang bisa kita kerjakan, kita lakukan. Salat, puasa, sedekah, tilawah Al-Quran, zikir, dan menjenguk orang sakit, ngantar jenazah, berbakti sama orang tua, bantu orang lain, dan seterusnya. Kurangi hal-hal yang sia-sia, ya, karena waktu terus berjalan. Jangan habis waktu untuk hal-hal yang sia-sia, mubazir. Demikian, semoga yang singkat ini bermanfaat. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.